Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Widyastuti dengan NIM 2005520096 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Tujuan presentasi saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Di sini kita akan membahas tentang soal kasus, yaitu dari PT Salsabila mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 390.980.647 rupiah. Berikut ini informasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan kertas kerja aset tetap selama tahun 2018. Di sini terdapat informasi pembelian aset tetap selama tahun 2018. Bulan April terdapat pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat sebesar 208.352.960 rupiah. Di bulan Juli terdapat forklift 25 feet tipe X sebesar 71.065.325 rupiah. Selanjutnya, di bulan Juli terdapat 5 sepeda motor hiper tipe 125 sebesar 690.790.450 rupiah. Di bulan Juli ada 2 unit CPU server Big Data sebesar 22.222.200 rupiah. Di bulan Agustus ada packaging mesin sebesar 63.482.630 rupiah. Di bulan Oktober terdapat desain dan konstruksi gudang pabrik sebesar 12.000 rupiah. Bulan Oktober pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 sebesar 75.302.400 rupiah. Selanjutnya di bulan Oktober ada 4 AC Darian 2 PK. Selanjutnya ada informasi pelepasan aset tetap selama tahun 2018. Di sini di bulan Maret ada stempel mesin di biaya perolehan senilai 23.132.550 rupiah. Di akumulasi departemen C bernilai 21.443.020 rupiah. Di bagian kas yang diterima terdapat 2.994.997 rupiah. Selanjutnya di bulan Juni ada rumah dinas di Gunung Pati. Biaya perolehannya 473.990.360 rupiah. Akumulasi depresiasinya ada 457.796.125 rupiah. Kas yang diterima sebesar 899.377.445 rupiah. Di bulan Mei ada mebel, biaya perolehannya 9.687.000. Akumulasi depresiasi
9.187.000. Di bagian kas yang diterima 456.790 rupiah. Di bulan September ada 4 AC Adiwarna, biaya perolehannya 13.151.200 rupiah. Akumulasi depresiasi senilai 12.651.200 rupiah. Kas yang diterima sebesar 956.748 rupiah. Nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017. Jenis aset tetap ada tanah, bangunan, mesin. Jenis aset tetap di bagian mesin dan peralatan terdapat biaya perolehannya senilai 434.655.175 rupiah. Di bagian akumulasi depresiasi ada 363.132.011 rupiah. Aset tetap kendaraan biaya perolehannya 204.096.305 rupiah. Di bagian akumulasi depresiasi ada 183.4.264 rupiah. Jenis aset tetap peralatan kantor, biaya perolehannya 222.838.200 rupiah. Di bagian akumulasi depresiasi senilai 105.423.143 rupiah. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap. Metode garis lurus gedung, tarif sebesar 5% per tahun. Mesin dan peralatan tarif 24%. Kendaraan tarif 20% dan peralatan kantor tarif 80%. Di sini diminta yang pertama menyelesaikan kertas kerja, pemeriksaan ikhtisar tambahan dan ikhtisar pelepasan. Yang kedua, menyelesaikan kertas kerja, pemeriksaan perhitungan beban depresiasi aset tetap, dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. Yang ketiga, selesaikan kertas kerja pemeriksaan aset tetap dan selesaikan kertas kerja pemeriksaan pelepasan aset tetap dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Ya, pertama kita akan mengerjakan lembar kerja ikhtisar tambahan. Bulan April, ikhtisar tambahan. Bulan April, pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Biaya perolehan 208.352.960 rupiah. Mesin lift masuk di bangunan sebesar ini. Yang kedua, bulan Juli, forklift 25 feet tipe X sebesar 71.653.025 rupiah. Kita masuk bagian mesin dan peralatan. Selanjutnya, di bulan Juli ada 3 sepeda motor hiper tipe 125. Kita masuk kendaraan sebesar 69.792.450 rupiah. Yang selanjutnya di bulan Juli
Ada 2 unit CPU server Big Data. Kita masuk peralatan kantor sebesar Rp22.222.200. Selanjutnya di bulan Agustus ada packaging mesin. Kita masuk di bangunan. Bangunan sebesar Rp284.640. Selanjutnya di bulan Oktober ada pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000. Kita masuk di kendaraan sebesar Rp75.302.400. Selanjutnya di bulan Oktober ada 4 AC Darian 2 PK. Kita masuk peralatan kantor sebesar Rp8.220.000. Kita total semua. Ini coba saya hapus. Kita total awal. Di bagian bangunan total sejumlah Rp495.365.600. Di bagian mesin dan peralatan kita jumlah sebesar Rp135.135.655. Di bagian kendaraan kita jumlah sebesar Rp145.094.850. Di bagian peralatan kantor sejumlah Rp30.442.200. Selanjutnya kita masuk di bagian ikhtisar pelepasan. Kita bisa lihat dari soal yang informasi pelepasan. Pertama, di bulan Maret ada stempel margin. Kita masuk di mesin sebesar biaya perolehan Rp23.135.550. Yang kedua, di bulan Juni ada rumah dinas di Gunung Pati. Kita masuk di bangunan. Biaya perolehan sebesar Rp474.690.360. Selanjutnya ada Mei. Di bulan Mei ada mebel. Biaya perolehan sebesar Rp9.687.000. Terakhir, di bulan September terdapat 4 AC Adiwarna. Kita masuk peralatan kantor sebesar Rp13.151.200. Kita coba total dari awal. Di bagian pelepasan bangunan, total bangunan sebesar Rp4.744.690.360. Pelepasan di bagian mesin
senilai Rp23.135.550. Di sini kendaraan tidak ada, kosong. Selanjutnya, total dari peralatan kantor sebesar Rp22.838.200. Selanjutnya kita akan mencari saldo akhir. Cara untuk mencari saldo akhir adalah saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan. Saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan. Kita akan mencari saldo akhir bangunan. Tambah tambahan dikurang pelepasan, hasilnya 2.530.552.500 rupiah. Mencari saldo akhir mesin dan peralatan. Saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan, hasilnya Rp546.555.280. Terus kita akan mencari saldo akhir kendaraan. Saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan, hasilnya Rp394.191.155. Selanjutnya mencari saldo akhir peralatan kantor. Saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan, hasilnya Rp230.442.200. Selanjutnya kita akan mencari akumulasi depresiasi. Caranya sama. Ini kita dapat saldo awal akumulasi depresiasi dari soal ini. Depresiasi. Tanah 0. Di sini saldo awal tanah 0. Terus bangunan sebesar saldo awal sebesar Rp1.673.848. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Saldo awal sebesar Rp363.132.011. Selanjutnya ada kendaraan. Saldo awal kendaraan diakumulasi depresiasi sebesar Rp183.4.264. Selanjutnya ada peralatan kantor. Akumulasi depresiasi saldo awal senilai Rp105.4.264. Ini tadi kita belum total ya. Kita total saldo akhir dari biaya operasional totalnya sebesar
Rp567.887.000. Ini total saldo awal. Kita akan mencari tambahan. Kita hapus satu persatu. Selanjutnya kita akan mencari pelepasan akumulasi depresiasi. Pelepasan depresiasi tanah kita peroleh dari soal yang pelepasan akumulasi depresiasi tanah sebesar 457 juta. Ini sebesar 457.796.125 rupiah. Selanjutnya pelepasan bangunan Selanjutnya kita akan mencari pelepasan akumulasi depresiasi bagian tanah. Kita lihat dari soal. Tanah di sini tidak ada tanah. Pelepasan akumulasi depresiasi. Kita langsung ke bangunan. Pelepasan bangunan. Kita lihat dari soal. Bangunan sebesar 447.796.125 rupiah. Ini. Terus kita lihat pelepasan akumulasi depresiasi bagian mesin dan peralatan. Kita lihat di soal. Mesin dan peralatan sebesar 21.443.020 rupiah. Ini. Pelepasan kendaraan. Di sini nggak ada pelepasan kendaraan. Kita mencari pelepasan bagian peralatan kantor. Di sini peralatan kantor kita total 9.187.000 ditambah 12.651.200. Total sebesar ini. Jadi pelepasan peralatan kantor sebesar 22.838.200 rupiah. Ini total dari pelepasan. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian KKP F4. Di sini ada jenis aset tetap bangunan. Kita cari depresiasi setahun penuh. Biaya perolehan kita dapat dari bangunan. Kita lihat dari tabel sebelumnya. Saldo awal dikurang pelepasan. Kita coba hasilnya sama lihat. Saldo awal dari bangunan dikurang pelepasan. Hasilnya 1.035.186.900 rupiah. Terus ada tambahan, di sini tambahan itu mesin lift dan gudang pabrik. Biaya perolehan mesin lift kita lihat dari soal. Mesin lift biaya perolehan sebesar 208.352.900 rupiah. Terus ada gudang pabrik. Ini biaya perolehan sebesar 287.012.640 rupiah. Di sini pelepasan ada rumah dinas. Rumah dinas biaya perolehan sebesar 474.690.360 rupiah. Kita cari tarif atau masa manfaat. Di sini kita lihat depresiasi setahun penuh.
Kita lihat persenan dari soal. Di sini ada gedung tarif 5% per tahun. 5%. Terus caranya cari persenan mesin lift. 5% dibagi 12 tahun dikali, kita lihat soal lagi, bangunan. Karena di sini mesin lift itu masuk di bulan April, berarti kita hitung mulai bulan April sampai Desember. April ke Desember 9 bulan. Dapat 4%. Selanjutnya mencari persen gudang pabrik. 5% bagi 12 tahun dikali, kita lihat soal, gudang pabrik. Di sini Oktober sampai Desember, Oktober, November, Desember, ada jaraknya 3 bulan. Dapat persenan 1%. Selanjutnya di rumah dinas. %, bagi 12 bulan dikali, karena pelepasan berarti kita ngitungnya mulai Januari ke bulan yang ada di soal. Januari ke Maret, Januari, Februari, Maret, ada rumah dinas. Berarti Januari ke Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6. Terus kita cari beban depresiasi. Caranya biaya perolehan dikali persen. Total beban depresiasi sebesar 86.358.345.000 rupiah. Terus kita hitung beban depresiasi mesin lift, biaya perolehan dikali 4%. Beban depresiasi mesin lift sebesar 7.813.233 rupiah. Selanjutnya gudang pabrik, biaya perolehan dikali 1% sebesar 3.587.658 rupiah. Selanjutnya ada rumah dinas. Beban depresiasi dari rumah dinas sebesar 11.867.259 rupiah. Kita total sekalian. Jumlah dari aset tetap bangunan jumlahnya 110.027.400
95,75. Selanjutnya, mesin dan peralatan. Depresiasi setahun penuh, ini biaya perolehan mesin dan peralatan bisa kita lihat dari mesin dan peralatan. Saldo awal dikurang pelepasan. Hasilnya biaya perolehan sini. Depresiasi tahun penuh. Ada tambahan forklift sama packaging mesin. Forklift kita bisa lihat di soal. Forklift biaya perolehan sebesar 71.653.025 rupiah. Packaging mesin biaya perolehan sebesar 63.482.630 rupiah. Pelepasan ada stempel mesin biaya perolehan sebesar 23.132.550 rupiah. Kita hitung persenannya. Kita lihat dari soal dulu. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan tarif 24%. Di sini 24%. Tambahan forklift kita lihat dari sini. Forklift sebesar 71. Kita mencari persen dari forklift. 24% dibagi 12 bulan dikali soal di sini bulan Juli sampai Desember berarti 6 bulan. Hasilnya 12%. Terus packaging mesin 24% dibagi 12 bulan dikali di sini packaging mesin mulai dari Agustus, berarti Agustus sampai Desember ada 5 bulan. Kita kali 5. Hasil persennya 10%. Terus stempel mesin kita hitung persenannya 24% dibagi 12 bulan dikali pelepasan stempel mulai, berarti kalau pelepasan mulai Januari sampai Maret, Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan. Hasilnya 6%. Kita sekarang hitung beban depresiasi. Cara hitung beban depresiasi, biaya perolehan dikali 24%, hasilnya 98.764.710 rupiah. Terus beban depresi forklift biaya perolehan dikali 12%, hasilnya 8.598.362 rupiah. Selanjutnya beban depresiasi packaging mesin biaya perolehan dikali 10%, hasilnya 6.348.263 rupiah. Selanjutnya beban depresiasi stempel mesin biaya perolehan dikali 6%, hasilnya 1.387.953 rupiah.
kita total sekalian. Jumlah beban depresiasi jumlahnya 115.099.289 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung biaya perolehan kendaraan. Ini kita peroleh dari kendaraan saldo awal dikurang pelepasan, terus masuk di biaya perolehan. Di sini kendaraan tambahan ada sepeda motor hiper tipe 125 sama motor merek Citra seri 2 tahun 2000. Ini kita bisa lihat dari soal. Sepeda motor hiper tipe 125 sebesar biaya perolehan 69.792.450 rupiah. Terus ada motor merek Citra seri 2 tahun 2000, biaya perolehan sebesar 75.302.400 rupiah. Pelepasannya 0. Kita akan cari persenan. Kita lihat dari soal. Kendaraan tarif 20%. Kendaraan tarifnya 20%. Kita hitung persen. 20% dibagi 12 bulan dikali soal sepeda motor tipe 125 di bulan Juli ke Desember berarti 6. Hasilnya 10%. Terus di sini kita cari persenan motor merek Citra. 20% kali 12 dibagi 12 tahun dikali motor merek Citra di Oktober ke Desember berarti 3 bulan. Persenannya 5%. Terus kita akan cari beban depresiasi. Caranya sama. Biaya perolehan dikali 20%. Hasilnya 40.819.261 rupiah. Terus mencari beban depresiasi sepeda motor hiper, biaya perolehan dikali 10% sama dengan 6.979.245 rupiah. Selanjutnya biaya perolehan dikali 5%, hasilnya 3.765.120 rupiah. Kita total, kita jumlah. Jumlahnya 51.563.626 rupiah.
Di sini kita akan mencari biaya perolehan peralatan kantor. Caranya kita lihat tabel sebelumnya, peralatan kantor, saldo awal dikurang pelepasan. Kita masuk biaya perolehan depresiasi tahun penuh. Tambahan ada CPU server BIC, terus ada AC Darien, pelepasan ada mebel sama AC Adiwerna. Di sini tambahan kita bisa lihat dari soal. CPU server BIC biaya perolehan sebesar Rp22.222.200. Terus ada AC Darien, biaya perolehan sebesar Rp8.220.000. Pelepasan ada mebel sama AC Adiwerna, biaya perolehannya Rp9.687.000. AC biaya perolehan Rp13.151.200. Kita akan cari persen. Persen kita lihat dari soal. Ke peralatan kantor sebesar 18%. Selanjutnya kita akan mengisi tambahan akumulasi depresiasi. Ini kita dapat dari jumlah jenis aset tetap. Ini senilai Rp110.027.496. Selanjutnya mesin dan peralatan kita copy. Ini hasilnya di tambahan sebesar Rp115.099.289. Tambahan akumulasi depresiasi kendaraan sebesar Rp561.563.626. Tambahan akumulasi depresiasi peralatan kantor sejumlah Rp871.835. Terus kita hitung saldo akhir. Saldo akhir caranya saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan. Hasilnya 1.530.865.219 Caranya saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan. Hasilnya Rp456.788.280. Caranya sama, mencari saldo akhir. Saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan. Hasilnya Rp234.567.890.
saldo akhir peralatan kantor, saldo awal ditambah tambahan dikurang pelepasan, hasilnya 123.037.899 rupiah. Total saldo akhir 2.345.259.288 rupiah. Sudah kita mengerjakan, sudah selesai. Demikian isi presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit motivasi dari saya, jika Anda memiliki tekad yang kuat dalam diri, maka jangan terlantarkan. Mulai ambil tindakan dari sekarang demi mendapatkan kejayaan di masa mendatang. Meskipun harus berhadap dengan kerikil hingga jurang yang terjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.